Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Ania, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Kemaluan 2 Tugu. Dan saya perkenalkan, hari ini saya dengan Ibu Ida Dwi Nur Indasari sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah baik sekali Kak Ida. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi ya Bu Indah. Selain kita akan melakukan supervisi pada berikutnya, seperti itu ya Bu Indah. Nah, sebelumnya izinkan saya menyampaikan tujuan dari supervisi ini. Nah, tujuannya yaitu supervisi itu tidak hanya untuk mengevaluasi pada proses pembelajaran, tetapi juga berfokus pada peningkatan kompetensi Ibu Indah sebagai pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu ya Ibu Indah. Sebelumnya, apakah sudah disiapkan menurut ajarnya Ibu Indah? Baik, sudah Bu. Izinkan saya untuk melihat terlebih dahulu. Oke, baik sekali Bu Indah. Langsung saja izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Indah. Baik, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Indah? Baik, terima kasih. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti adalah yang pertama, peserta didik mampu menentukan fungsi sosial, struktur teks dan juga unsur kebahasaan dari kalimat yang berbentuk simpul past tense atau lampau. Kemudian peserta didik juga mampu menyusun kalimat dalam bentuk lampau serta menyajikannya secara lisan maupun tulisan. Baik, seperti itu ya tujuan pembelajarannya Ibu Indah, saya sudah menangkap. Selanjutnya, kira-kira area pengembangan apa yang ingin dikembangkan dan diobservasikan Ibu Indah? Untuk area pengembangan yang akan dikembangkan kali ini dari area afektif, kognitif dan psikomotor. Dari segi kognitif, tadi siswa mampu menganalisis dari fungsi, struktur dan juga unsur kebahasaan. Kemudian dari psikomotor, siswa mampu menyusun kalimat dalam bentuk teks maupun secara lisan maupun tulisan. Dan nanti juga ada KSE dalam pembelajaran yang akan saya terangkan. Baik, area yang ingin dikembangkan yaitu menyeluruh ya Bu Indah, mulai dari afektif, kognitif dan psikomotor, dan juga nanti juga menekankan pada kompetensi sosial dan emosional. Selanjutnya Bu Indah, bagaimana rancangan pembelajaran di kelas yang akan Ibu Indah terapkan? Untuk pembelajaran di kelas nanti saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian untuk metodenya kita menggunakan metode diskusi. Sedangkan untuk media pembelajaran yang akan kami gunakan nanti, yang pertama ada video yang akan ditampilkan, kemudian ada slide PowerPoint, kemudian ada LKPD untuk siswa. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama saya akan menyajikan sebuah video agar diamati oleh para siswa. Kemudian akan mereka mengambil catatan-catatan dari video yang saya tampilkan. Setelah itu mereka akan berkelompok terdiri dari 3 sampai 4 anggota dalam satu grup. Kemudian mereka akan mendapatkan satu masalah atau satu pertanyaan dari saya. Kemudian mereka akan mencari informasi baik melalui gadget atau mungkin buku LKS atau buku paket dari sumber manapun yang mereka miliki tentang topik yang saya berikan. Kemudian mereka akan berdiskusi. Setelah itu mereka akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang sudah mereka diskusikan bersama tadi, dan di akhir mereka akan mempresentasikan hasil diskusi, kemudian ditanggapi oleh rekan grup yang lain, rekan masih jawab, dan yang paling akhir nanti akan ada penyusunan kesimpulan dari hasil diskusi dan juga penguatan di buku seperti itu. Dan kemudian nanti dalam pembelajaran begini, berarti saya akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dan juga untuk pembelajaran nanti, diferensiasi yang saya terapkan adalah strategi diferensiasi produk seperti itu.
Baik, lengkap sekali ya Bu Indah. Bu Indah sudah menemukan model pembelajaran yaitu discovery learning, kemudian metode diskusi presentasi gitu ya Bu Indah, dan juga medianya juga sudah ditentukan. Dan yang paling penting juga Bu Indah akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional seperti ya Bu Indah. Selanjutnya, baik Bu Indah, selanjutnya nih target ketercapaian itu kira-kira dari rentangan sampai 100% itu berapa persen yang ingin dicapai oleh Bu Indah? Untuk target ketercapaian dalam pembelajaran yang ingin saya capai itu sekitar 75%. Lalu 75% ya Bu Indah yang ingin dicapai. Selanjutnya kira-kira kapan Ibu Indah akan menerapkan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa kira-kira Ibu Indah? Sesuai jadwal dari pembelajaran ini akan saya terapkan di kelas 10 MTK, kemudian hari Selasa jam ke-3 dan 4. Baiklah, hari Selasa ya, di jam ke-3 4 gitu ya Bu Indah. Dan tidak lupa saya ingatkan juga nanti di hari tersebut dan di jam tersebut saya akan melakukan supervisi Bu Indah dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bu Indah seperti itu. Dan saya juga mengingatkan nanti setelah kegiatan supervisi kita akan ada sesi pasca supervisi Bu Indah yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Sri Retnawati. Sesi kita sudah selesai. Izinkan saya untuk mengkonfirmasi dari pra observasi hari ini gitu ya Bu Indah. Jadi tadi Bu Indah sudah menyampaikan tujuan pembelajaran terkait materi yang ingin disampaikan yaitu simple past tense dan nanti akan dilanjutkan ke recount text. Selanjutnya area yang dikembangkan oleh Bu Indah yaitu di ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nanti juga ada kompetensi sosial dan emosional yang akan dimasukkan di Bu Indah. Kemudian pada rancangan pembelajaran Bu Indah tadi sudah menentukan model pembelajarannya yaitu discovery learning, kemudian metodenya diskusi presentasi, dan ada berbagai macam metode yang digunakan oleh Bu Indah ya. Ada video, PowerPoint, dan juga LKPD. Kemudian pembelajaran yang ingin diterapkan yaitu pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Semoga nanti lancar ya Bu Indah pada kegiatan supervisi yang akan kita lakukan pada hari Selasa. Terima kasih Bu Indah untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? Fine. Okay, alhamdulillah. We can gather in this place in a nice condition, yeah. But before we start, let's open our meeting today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Students, yesterday you have a holiday. Hari Minggu kemarin semua berlibur ya. Yes. I have a question for you. What did you do yesterday? Apa yang kalian lakukan kemarin? Ayo. Tidur? You just slept on your work, in your work? Okay, why? What about another? Yang lainnya gimana? Gimana? Sleep. Then you have a vacation around? Punya perjalanan atau kemana gitu? No? No. Yes, where? Pondok, around pondok ya, around your boarding school, Pak. Nah, why I ask you about this, about what you do yesterday? Because it has connection about what we are going to learn today. So, today we are going to learn about simple past tense. Jadi hari ini yang saya tanyakan ini karena kita akan mempelajari tentang past tense. After you discover video, setelah kalian memperhatikan video tadi menemukan beberapa ekspresi ya dari pelakunya, dari tokoh. Yes, okay. So it has connection with our material. So today, before we start the activity, sebelum lanjut ke aktivitas selanjutnya, I'm going to deliver to you about our learning objective. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. First, determining the social function of simple past tense correctly. Jadi nanti sama akan
adalah determining the language element of simple past tense correctly, and then the fourth, conducting written text or sentence related to past event in accordance with the text and correctly with discipline, cooperative and responsible, and the last, presenting orally text or sentence related to past event. Jadi nanti sama selain menentukan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, di akhir pembelajaran kalian akan menyusun kalimat, ya, siap ya, menyusun kalimat dan present. Present apa present? Mempresentasikan atau menyajikan teks itu secara oral apa enggak? Lisan and also written, ya, tertulis seperti itu. Siap ya? Okay, students, this time I want you to observe this video, ya. Silakan mengobservasi video ini, and then what you do is, yang harus kalian lakukan adalah you should write the expression or maybe sentence that you can catch from the video. Jadi harus nanti sama tulis dua catatan ekspresi atau kalimat yang kalian lihat di video. Understand? Yes. Discuss, observe, and write. Okay, students, after you observe this video, setelah kalian melihat dan mengobservasi video, ya, sudah tahu kan tadi kata-katanya yang kamu temukan apa aja tadi? Spend, apa lagi? When. Time cycle-nya apa kira-kira? Time cycle keterangan waktunya. Last summer. Apa lagi kira-kira? Around 7. Oh, keterangan waktu ya, around 7 AM tadi ya. Oke, very good. Tadi sudah ada ya keterangan waktu, kata kerja, adverb yang sudah kalian temukan dari video tadi, ya. Nah, seperti tadi karena materinya tadi past tense. Nah, langkah selanjutnya ini saya ingin kalian, I want you to find the information about past tense include the example. Jadi saya ingin kalian menemukan informasi tentang simple past tense materi. Kalian bisa browsing by using this computer or maybe your mobile phone. You can browse from this, and then you also can open your notebook or your workbook, ya, dari LKS ada, dari buku paket, dan dari komputernya atau dari HP bisa di browsing lewat itu. Jadi saya bebaskan kalian untuk memanfaatkan teknologi to find the information about simple past tense. Sampai di sini ada pertanyaan? Berapa waktu yang diperlukan? 20 minutes? What about the others? Agree? Okay, 20 minutes, and then after 20 minutes, you should present the result of discussion in front of the class, and then Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, friends, we are going to present the information about simple past tense. Definition: when you want to express something happened in past time, you shall use simple past tense. Simple past tense is a form of tense which denotes an action that was completed at a time in the past. Its special functions is total about activity that began in the past and ended in the past. Okay guys, are you tired? Lelah? Yes. Kita refreshing sejenak ya. We have brain gym like yesterday. Kita akan melakukan senam otak seperti yang kemarin, yang simple kemarin. Do you still remember? Yes? Yes. Okay, you still remember? Let's do it now. Okay, who wants to become a
Okay, next movement, screen number. Yo. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. The last movement, gerakan yang terakhir. Okay, screen number. Okay, very good. Ready? Ready. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, okay, student, after you have a discussion, group discussion, and also you have presented your result of the discussion. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya tadi dan juga ada yang sudah menanggapi, now I will give you strengthen ya, atau penguatan about the simple past tense. Nah, jadi please take a look in my slide. Silahkan lihat di slide saya. The social function of simple past tense is to tell about the activity that began in the past and ended in the past too. Jadi seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, past tense itu menyatakan kegiatan yang terjadi kapan? Di masa lampau dan selesai di masa lampau juga ya. There's no connection, tidak ada hubungan, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Jadi sudah selesai ya, seperti itu. Agree? Setuju ya? Nah, contohnya seperti ini. Example, my mother went to supermarket yesterday. Ibuku pergi ke supermarket kemarin. Sekarang masih pergi ke supermarket or not? No. So just yesterday. Finish yesterday, right? Okay, students, after you do some steps, some activity, tadi ya sudah banyak berkegiatan mulai dari discussion and then presenting information. Now we come to the last activity yang paling akhir, that is post test. Ready ya? Okay, I will give you some explanation. Tak kasih penjelasan sedikit tentang post test kita. Jadi seperti biasa nanti our post test dan online ya, secara online nanti. Nah, di sini linknya akan saya kirimkan nanti di our WA group ya, di grup WA. Nah, nanti setelah kalian klik ini ya, you will find 3 kinds of test ya. Jadi ada 3 jenis tes nanti, sama boleh memilih one of them, boleh memilih salah satu. Nanti akan tersedia pertanyaan dalam crossword puzzle. Kemudian ada yang filling gaps, kemudian yang terakhir nanti adalah kalian bercerita di video, kan membuat video seperti nanti ada 3 jenis itu. You choose one, jadi hanya memilih satu, tidak mengerjakan semuanya, hanya memilih satu. Understand? Yes. Paham ya? Oke, kira-kira sudah punya pilihan. Kalau sama kira-kira pilih yang apa? Mbak? Crossword puzzle atau yang making video? Making video, oke, nanti bisa ada instruksinya ya nanti. Oke, mungkin ada yang suka crossword puzzle. Siapa yang kira-kira nanti akan memilih crossword puzzle? You? Oke, very good. Nanti silakan dipilih ya nanti. Waktu pekerjaannya juga ada. Nanti di situ kapan deadline-nya juga ada. Ya, pilihannya juga ada. Any question about our post test today? No? No. Can we do it? Start do it? Yes? Okay, thank you. Okay? Okay, thank you very much ya sudah mengerjakan tesnya. Now we come to the last closing. Sudah sampai di penutup ya, sudah hampir selesai waktunya ini. Oke, selama kita belajar past tense ini, coba saya ingin mendengar refleksi atau perasaan kalian. Gimana sih ketika mempelajari simple past tense hari ini bersama-sama? How you feel? Wants to deliver the reflection? Coba siapa yang mau? Raise your hand. Oke, please Mbak. Saya lebih suka pas menonton video tadi. Pas mengamati video yang ada percakapannya tadi. Kenapa lebih menarik gitu? Oke. Yang lainnya? Oke, karena kegiatan hari ini kita sudah selesai, sudah lancar, berada dengan baik. Oke, I would like to say to you, saya ucapkan untuk yang pertemuan selanjutnya, we are going to learn about past experience. Dan kita akan mempelajari tentang pengalaman masa lalu ya. Nanti akan kita pelajari sebuah cerita namanya recount ya. Sudah pernah dengar recount? Pernah. Nanti kita ulang lagi ya di pertemuan selanjutnya. Oke, karena kita waktunya sudah selesai, sudah tidak ada pertanyaan ya. Oke, sudah refleksi juga. Sebelum kita
kita akhiri. Let's close our meeting today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Aniyah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Komarul Hidayah 2 Tugu. Hari ini saya ditemani oleh pengajar praktik yaitu Ibu Sri Retnawati dan juga rekan saya Ibu Dwi Nurindasari yang sudah kami melakukan observasi kelas pada supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Nur, Bunda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, langsung saja pada sesi ini kita akan melakukan pasca observasi setelah saya melakukan observasi di kelasnya Ibu Dwi Nurindasari atau Ibu Indah. Itu dia Indah. Izinkan pada sesi ini saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Indah. Langsung saja deh. Yang pertama, kira-kira bagaimana kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Indah? Apakah bisa diceritakan kembali Ibu Indah? Baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan pada pertemuan lalu yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi dan presentasi. Pada saat itu, untuk pertama saya memberikan stimulasi kepada siswa berupa penayangan video yang mana nanti video itu akan dianalisis oleh para siswa dan para siswa akan mengambil catatan. Setelah itu akan saya berikan satu topik pertanyaan dan masalah yang mana mereka harus menemukan informasi tentang topik yang saya sampaikan. Dalam hal itu mereka bekerja secara berdiskusi kelompok. Nah setelah itu mereka ketika menemukan informasi mereka bisa memanfaatkan gadget, komputer, buku dan lain sebagainya sebagai sumber belajar. Kemudian selanjutnya akan diadakan presentasi dan ditanggapi oleh sesama teman sejawat. Lalu di akhir akan mereka simpulkan hasil diskusi mereka. Setelah itu akan diberikan penguatan oleh guru. Baik, setelah apa yang disampaikan Ibu Indah tadi sangat detail sekali ya, mulai dari model pembelajaran, strategi pembelajarannya ya, mulai dari model, metode, media dan juga siswa diberikan stimulasi melalui video dan juga diberi masalah agar mereka menemukan solusi-solusinya sendiri melalui kegiatan diskusi kelompok dan juga individu gitu ya Bu Indah. Nah, selanjutnya menurut Ibu Indah indikator ketercapaian pengembangan yang sudah ditetapkan oleh Ibu Indah itu apakah sudah tercapai? Kemarin berapa Bu Indah? Kemarin untuk indikator ketercapaian saya target 75%. Alhamdulillah setelah pembelajaran bisa tercapai. Oke, berarti indikator yang dicapai adalah 75% dan secara umum itu sudah tercapai gitu ya Bunda ya. Oke, selanjutnya pada kegiatan pembelajaran nanti ya Bu Indah pasti menemukan kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang mungkin belum sesuai dengan harapan Ibu Indah. Kira-kira seperti apa itu Ibu Indah? Kendala yang saya hadapi saat pembelajaran kemarin di antaranya yang pertama lingkungan belajar siswa ketika di kelas, di kondisi siswa ketika belajar di kelas itu mungkin mereka merasa kurang menarik atau kurang aktif. Kemudian yang kedua adalah motivasi siswa, itu saya masih melihat ada beberapa siswa saya itu yang belum aktif secara penuh, jadi masih malu-malu atau mungkin kurang percaya diri ketika menyampaikan pendapat seperti itu. Nah, kira-kira selain menurut Ibu Indah lingkungan belajar yang membuat siswa kurang aktif dan juga motivasi yang kurang itu tadi, kira-kira apakah ada hal lain lagi yang menjadi kendala di situ Ibu Indah? Mungkin yang saya temukan dari medianya harus lebih bervariasi lagi, jadi kurang bervariasi media yang saya berikan untuk siswa.
Jadi untuk stimulasi, untuk mengembangkan motivasi mereka dari media itu. Oke, nanti Ibu Indah ingin lebih bervariasi sesuai ini siswa gitu ya, kebutuhan belajarnya gitu ya, beda ya mungkin ya. Nah, selanjutnya setelah apa yang disampaikan oleh Ibu Indah, kendala-kendala yang dihadapi seperti itu tadi, kira-kira ada gambaran nggak nih Ibu Indah kira-kira penyebabnya apa gitu Ibu Indah? Untuk penyebabnya anak-anak kurang pintar mungkin yang pertama dari lingkungan belajar di kelas itu kurang menarik. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Dan terkait untuk motivasi siswa, mungkin mereka ada masalah di rumah atau bagaimana, nanti akan kami telusuri seperti itu sehingga nanti bisa dicari titik temunya. Kemudian untuk motivasi, saya juga akan terus memotivasi siswa kami untuk lebih bersemangat lagi. Kemudian untuk media nanti juga akan dikembangkan, tidak hanya berupa video, tapi juga mungkin saya akan memberikan berupa teks ataupun dalam bentuk yang lain. Baik, tadi saya menangkap Ibu Indah mau membuat lingkungan belajarnya yang lebih menarik lagi. Nah, lebih menarik lagi ini kira-kira gambarannya dari Ibu Indah itu seperti apa kira-kira Ibu Indah? Mungkin dari lebih menarik seperti ini, saya akan membuat pembelajaran ini tidak hanya siswa itu tidak hanya duduk untuk berdiskusi atau presentasi, tapi mungkin nanti ada pergerakan dari apa yang mereka lakukan. Kemudian nanti mungkin juga ada model yang lain seperti menyusun kata atau kalimat yang melalui kartu-kartu untuk mereka tempel-tempel di buku, atau mungkin jadi tidak hanya duduk tapi juga ada pergerakan dari apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Baik, berarti menurut Ibu Indah kendala tersebut ini karena kurang menarik gitu ya Bu, jadi mau dibuat lebih menarik. Jadi solusi dari Ibu Indah tadi agar lebih menarik itu bisa membuat kegiatan yang mengaktifkan siswa, tidak hanya duduk tapi ada movement, pergerakan, bisa lewat kartu-kartu yang dibuat oleh Ibu Indah gitu ya Bu Indah ya. Terkait materinya kemarin simple past tense, lalu dilanjutkan ke teksikal gitu ya Bunda ya. Nah, selanjutnya selain hal tersebut kira-kira apa nih Bunda, apakah ada lagi untuk ide-ide baru untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas sehingga kompetensi siswa meningkat atau juga lebih menarik dan aktif bagi siswa gitu, apa saja kira-kira Bunda? Jadi mungkin nanti untuk lebih meningkat lagi, selain hal tersebut mungkin yang medianya itu tadi. Jadi medianya tadi kita tidak hanya video tapi juga ada teks dan juga yang tadi kartu-kartu seperti itu. Oh, berarti lebih memaksimalkan pada media gitu ya Bunda ya. Media nanti beda, jadi nanti kalau ada anak yang suka media berupa video mungkin mereka akan mencari atau observasi lewat video. Kalau ada yang menyukai lewat pergerakan atau yang melalui kartu atau apa, mereka akan menggunakan yang itu. Baik, berarti untuk media ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa gitu. Berarti medianya ada yang tadi itu ya Bunda, tidak hanya video tapi ada kartu gitu ya. Nah, kalau untuk meningkatkan kompetensi siswanya Bunda, misalkan yang belum mencapai indikator yang ditetapkan itu Bunda, kira-kira ada ide lagi nggak ini? Untuk meningkatkan kompetensi siswa saya yang belum mencapai target ya, jadi akan juga saya akan mengadakan program pengayaan. Jadi pengayaan kemudian dilanjutkan untuk bisa juga menggunakan program learning untuk siswa. Jadi nanti apabila belum tercapai kita kasih pengayaan lagi. Baik, berarti untuk meningkatkan kompetensi yang belum tercapai akan dilakukan remedi, dan yang sudah tercapai nanti dilakukan pengayaan gitu ya mungkin ya. Nah, kalau saya boleh merangkum dari kesemuanya tadi, strateginya Ibu Indah itu sudah melalui modelnya discovery learning,
metodenya tadi diskusi presentasi, medianya tadi video PPT dan KPD, PowerPoint dan KPD gitu ya Bu Indah. Lalu aspeknya yang ingin ditingkatkan berarti kalau saya lihat tadi di kognitif, afektif dan psikomotor gitu ya Bu Indah. Nah, terus kendala-kendalanya tadi lingkungan belajar yang kurang mendukung siswa aktif dan motivasi yang mungkin masih perlu di push terus gitu ya, didorong terus gitu ya Bu Indah ya. Nah, terus solusi dari Bu Indah tadi yaitu pembelajaran yang menarik dapat dilakukan dengan kegiatan yang melibatkan gaya belajarnya kan berbeda-beda. Kalau mungkin kinestetik melalui movement, pergerakan melalui kartu-kartu, tidak hanya audiovisual yang melalui video gitu ya Bu Indah ya. Berarti mungkin itu pada diferensiasi konten ya Bu Indah. Seperti itu ya maksudnya tadi. Nah, selanjutnya nih Bu Indah, dari apa yang sudah Bu Indah sampaikan, kira-kira siapa ini yang bisa membantu Bu Indah untuk mewujudkan hal tersebut? Untuk mewujudkan hal tersebut saya bisa berkolaborasi dengan sesama guru bahasa Inggris di SMK ini. Jadi nanti kami akan berdiskusi bagaimana untuk mewujudkan pembelajaran yang baik di kelas. Nah, kira-kira ada lagi tidak ini Bu Indah selain rekan sejawat yang mengaku mapel yang sama gitu Bu Indah, ada lagi tidak kira-kira yang bisa mendukung atau membantu Bu Indah untuk mewujudkan hal-hal yang disampaikan tadi? Oke, tentunya selain teman sejawat, tentunya saya juga akan mencoba berkoordinasi dengan wali kelas dari kelas tersebut dan juga guru BK, yang mana beliau-beliau ini pasti akan mengetahui latar belakang dari siswa-siswa tersebut. Nanti ketika sharing dan akan saya jadikan perhatian, nanti hasilnya akan saya gunakan untuk menyusun pembelajaran selanjutnya yang lebih baik, sehingga nanti pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya itu bisa memfasilitasi kebutuhan belajar siswa saya di kelas. Baik Bu Indah, berarti selain melalui rekan sejawat untuk menemukan ide-ide pembelajaran yang menarik gitu ya, Bu Indah juga berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK untuk melihat minat dan gaya belajarnya mungkin gitu ya Bu Indah sehingga oke. Selanjutnya ini Bu Indah, kira-kira nih kapan rencana dan ide-ide yang Bu Indah paparkan tadi bisa direalisasikan? Insya Allah akan saya terapkan di pertemuan selanjutnya di kelas 10 MTK di hari Selasa di bulan Januari. Berarti minggu depan ya Bu Indah ya? Baik. Kira-kira nih Bu Indah menyampaikan kemarin ya bahwa indikator ketercapaiannya yang ingin dicapai itu 75% kan sudah tercapai Bu Indah. Kira-kira dengan ide-idenya Bu Indah tadi kira-kira ingin ditingkatkan di angka berapa ini targetnya Bu Indah? Saya harap bisa mencapai target meningkat menjadi 90%. Tidak 100 Bu Indah. Sepertinya sebelumnya terlalu sempurna. Nanti insya Allah setelah 90% tercapai akan ditingkatkan lagi. Baiklah, 90% gitu Indah. Baik, saya sudah menangkap apa saja tadi yang disampaikan oleh Ibu Indah dan ide-ide barunya. Saya menunggu ini kabar dari Ibu Indah. Semoga nanti setelah hari Selasa ada kabar baik dari Ibu Indah dan bisa terus ditingkatkan ya ketercapaian siswa. Baik, terima kasih Ibu Indah. Baik, untuk selanjutnya waktu saya berikan kepada Ibu Sri Ratnawati selaku pengajar praktik. Kami mohon untuk memberikan tanggapan dan umpan balik pada kegiatan supervisi akademik yang telah kami lakukan. Monggo Ibu Sri. Terima kasih Bu Ani waktu yang diberikan kepada saya. Tadi saya sudah melihat video pembelajaran dari Bu Indah waktu mengajar ya Bu. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran bersama Bu Indah dan juga Bu Ani untuk observasinya. Dan Bu Ani tadi saya sudah melihat Bu Ani sudah menggunakan algoritma, sudah menggunakan prinsip coaching untuk operator coaching dan sudah menanyakan area pengembangan dan identifikasi masalah dan juga langkah-langkah penanganan dari masalahnya Bu Indah. Nah, terus coaching yang dilakukan Bu Ani tadi juga sudah sangat baik,
terus belajar dan bersemangat untuk terus mengasah keterampilan kerjanya ya Bu Ani ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk Bu Ani dan juga Bu Indah. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih Ibu Indah. Demikian sesi pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Indah Sari, guru bahasa Inggris dari SMK Komarul Hidayah 2 Tugu Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Saya merasa sangat bersyukur dan merasa sangat lega setelah saya disupervisi dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Bagi saya, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan dan menambah wawasan bagi saya tentang bagaimana mengevaluasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kegiatan belajar dan mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Sebelum kami disupervisi, sebelumnya saya bertemu dengan pihak yang mensupervisi. Dalam kegiatan tersebut, saya ditanya atau dimintai informasi tentang persiapan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam hal itu, saya menyampaikan modul ajar yang akan saya gunakan, kemudian media, alat, dan bahan yang akan dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran, serta langkah-langkah pembelajaran yang akan saya terapkan dalam kelas nanti. Setelah pertemuan itu, kami menentukan kapan pembelajaran akan saya lakukan dengan diobservasi oleh pihak yang mensupervisi. Setelah persiapan selesai, saya melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan diobservasi oleh pihak yang mensupervisi. Setelah kegiatan belajar mengajar di kelas kami lakukan dan diobservasi oleh pihak yang mensupervisi, kami bertemu kembali dan untuk mendiskusikan dan mengevaluasi apa saja permasalahan yang muncul di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung. Dari kegiatan ini atau diskusi ini, saya dipicu dan dipancing bagaimana saya seharusnya menemukan solusi dari setiap permasalahan yang timbul dalam pembelajaran ataupun hambatan yang timbul dalam pembelajaran sesuai dengan ide yang saya miliki atau karakter yang ada dalam diri saya. Sehingga ke depan saya bisa menyusun kembali pembelajaran yang lebih baik dan berpihak kepada murid untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Dari kegiatan ini saya bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya setiap pendidik sudah memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan memecahkan masalah yang mereka hadapi ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, sehingga kedepannya akan semakin menambah wawasan bagi guru dan juga menambah profesionalitas guru dalam mendidik peserta didik di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pendidikan di Indonesia terus maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.